Wanita jelita menjadi biduan, bingung sejenak mencari alamat. Selamat menonton teman-teman, semoga video ini membawa manfaat. Alkisah di sebuah desa di tanah Jawa, hiduplah seorang perempuan parubaya. Ia ingin sekali memiliki seorang anak, namun sayangnya suaminya telah meninggal dunia. Ia sangat berharap suatu keajaiban datang kepadanya. Untuk meraih harapan itu, siang dan malam ia selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberikan seorang anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan. Tempat biasa ia mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Ternyata itu cuma mimpi. Tapi mimpi itu sangat nyata, sangat ajaib. Apakah itu benar-benar mimpi? Apakah itu akan terjadi kepadaku? Aku tidak boleh berpikir buruk. Aku akan ke hutan sekarang untuk mencari kebenarannya. Dengan penuh harapan, perempuan janda itu bergegas menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh raksasa. Setibanya di hutan, Di mana ya bungkusan yang raksasa itu tunjukkan? Ada pohon besar. Aku akan cek ke sana. Ini dia bungkusannya. Hanya sebuah biji timun. Untuk apa biji timun ini? Aku tidak mengerti. Semoga biji timun ini membawa kebaikan kepadaku. di saat perempuan janda itu kebingungan, tanpa disadari di belakangnya tiba-tiba ada sosok makhluk raksasa berdiri sambil tertawa terbahak-bahak. Raksasa itu, aku takut sekali. Jangan takut, perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Apa kamu ingin mempunyai seorang anak? Benar raksasa. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Kelak kamu akan mempunyai seorang anak. Tapi ingat, jika anak itu tumbuh dewasa, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku. Anak itu akan kujadikan santapan untukku. Baiklah, akan aku serahkan anak itu kepadamu kelak. Begitu perempuan janda itu selesai menyatakan kesediaannya, raksasa itu pun berlalu dari hadapannya. Perempuan itu segera menanam biji timun emas di ladangnya. Setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian tanaman itu pun mulai berubah. Wah, timunku sudah berbuah. Tapi kok cuma satu ya? Berat sekali. Semoga timun ini membawa kebaikan padaku. Begitu sesampainya di rumah, perempuan janda itu pun segera membelah timun emas dengan sangat berhati-hati sekali. Dan apa yang dilihatnya? Perempuan janda itu merasakan sangat bahagia hingga tak terasa air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya bahwa dia akan menyerahkan bayi itu kepada sang raksasa suatu hari kelak. Ia merawat dan mendidik timun emas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan cerdas. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Nak, sudah mainnya. Ibu sudah masak makanan sekali. Aku pulang dulu ya, nanti kita main lagi. Dadah. Tanpa disadari perempuan itu, rupanya timun emas sering memperhatikan ibunya, duduk termenung sendirian. Kemudian di suatu sore, timun emas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati sang ibu. Akhir-akhir ini ibu lagi sering sedih. Ada apa ibu? Barangkali Timun Mas bisa membantu. Gimana ya? Ibu gak mau bikin kamu ikut sedih, Timun Mas. Ibu sayang sama kamu. Ibu gak mau kamu ikut sedih. Ada apa bu? Cepat katakan. Baiklah tidak kamu maksa. Sebenarnya kamu bukan anak kandung ibu. Apa bu? Terus Timun Mas anak siapa bu? Jadi dahulu ibu mendapatkan sebuah mimpi dari raksasa. Ia memberikan ibu sebuah biji timun emas.
Lalu saat ibu mengenai Timun Mas itu, kau muncul dari dalam Timun Mas tersebut. Enggak, Timun Mas nggak percaya, Bu. Semua yang ibu katakan benar, Timun Mas. Saat 17 tahun nanti, kamu harus menjadi santapan raksasa itu. Yang benar saja, Ibu. Timun Mas nggak mau jadi santapan raksasa itu. Ibu juga tidak mau, Timun Mas. Ibu sayang sama kamu. Ibu akan mencari segala cara agar kamu bisa bebas dari raksasa itu. Iya, Bu. Timun Mas juga sayang sekali sama Ibu. Terima kasih ya, Bu. Berhari-hari Ibu Timun Mas memikirkan cara untuk menyelamatkan anaknya. Tiba di hari yang dijanjikan oleh raksasa tersebut, Ibu Timun Mas belum juga menemukan cara untuk menyelamatkan anak kesayangannya. Namun, ia mendapatkan sebuah ide. Hahaha, perumahan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang. Maaf raksasa, tapi anak itu sedang sakit parah. Jika engkau menyantapnya sekarang, pasti dagingnya tidak akan enak. Bagaimana jika 3 hari lagi engkau datang ke sini? Aku akan menyembuhkannya terlebih dahulu. Hahaha. Oke, kalau begitu, tapi kamu harus janji harus menyerahkan anak itu kepadaku. Baiklah raksasa, aku akan berjanji. Raksasa pun berlalu. Ibu Timun Mas kembali dibuat kebingungan menemukan cara agar menyelamatkan anaknya. Di tengah kebingungannya, Ibu Timun Mas menemukan sebuah ide, yaitu bertemu dengan seorang petapa di sebuah gunung yang diberi nama Gunung Kidul. Gimana ya, biar Timun Mas terbebas dari raksasa tersebut? Oh iya, aku kan punya teman dari suamiku, seorang pertapa di Gunung Kidul. Mau nggak mau, aku harus bisa mengundur kedatangan raksasa itu. Timun Mas, percayalah kepada ibu. Ibu akan mencari seorang pertapa kenalan almarhum suami. Nanti kamu harus berpura-pura sakit agar seorang raksasa itu tidak datang kepadamu. Baik, Ibu. Aku percaya pada Ibu. Ibu akan tinggal di kamu dulu untuk beberapa hari. Ibu akan mencari pertapa tersebut. Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Ibu Timun Mas ke Gunung Kidul. Saat di perjalanan menuju Gunung Kidul, Ibu Timun Mas bertemu dengan sepasang kakak beradik yang sedang beristirahat. Ia mendekat kepada kakak beradik tersebut dan menanyakan tentang petapa di Gunung Kidul. Permisi wahai anak muda, Iya Mbok, ada yang bisa kami bantu? saya ingin bertanya. Tanya apa, Mbok? Kalian tahu nggak ya di mana tempat pertapa dari Gunung Kidul itu? Betapa dari Gunung Kidul. Mbok mau ketemu dengannya? Kebetulan kami berdua adalah murid dari petapa Gunung Kidul. Jika Mbak ingin bertemu dengannya, akan makan waktu lama karena ia nggak suka didatengin sembarang orang. Hei, jangan bilang kita adalah anak muridnya. Jika Mbok ingin bertemu dengannya, mari kita tunjukkan jalannya. Baiklah anak muda. Mari, Mbak. Nah, di sini Mbok, kediaman guru pertapa. Kalau gitu kita tinggal balik berburu lagi ya Mbok. Iya Mbok, kita permisi dulu ya. Baik, terima kasih ya nak telah mengantar Mbok sini. Permisi Kiai. Iya, Begini Kiai, maksud dari kedatangan saya ke sini untuk meminta bantuan Kiai. oh ada apa Nini? Ada apa engkau mencari aku di sini? Begini Kiai, saya memiliki anak yang saya beri nama Timun Mas. Ia akan menjadi santapan raksasa. Saya tidak ingin ia menjadi santapan raksasa itu. Jadi saya kesini ingin meminta bantuan Kiai. Saya harap Kiai dapat membantu saya. Baik, saya akan membantunya. Tunggu sebentar ya. Tak berselang lama, petapa itu pun kembali membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkan kepada Ibu Timun Mas. Jika anakmu dikejar oleh raksasa itu, tolong sebarkan bungkusan ini, maka raksasa itu akan mati padanya. Jelas?
Jelas Kiai, terima kasih Kiai telah membantu saya. Setibanya di gubuk, Ibu Timun Mas segera menyerahkan keempat bungkusan itu kepada Timun Mas. Ibu kapan ya pulangnya? Timun Mas, Ibu! Ada apa, Bu? ambillah ini. Ini apa, Ibu? Ini adalah ramuan dari petapa. Berisi beras, biji timun, dan dekorasi yang harus memanfaatkan raksasa mengejarnya. Baik, Bu, akan kusimpan. Terima kasih ya, Bu. Di 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Ibu Timun Mas. Ia sudah tak sabar lagi ingin membawakan dan menyantap daging Timun Mas. Hahaha. Kamu harus menepati janjimu, perempuan tua. Jika tidak, kamu akan kujadikan santapan untukku. Baiklah raksasa, akan aku panggilkan putriku terlebih dahulu. Putriku Timun Mas, keluarlah, ada yang mencari dirimu. Ada apa, Ibu? Hah? Ada raksasa itu? Aku takut, Ibu. Jangan takut anakku, jika raksasa itu ingin menangkapmu. Baiklah, dan tempat akan dikatakan. Baik, Ibu. Hahaha. Aku makin tidak sabar untuk menyantapnya. Sinilah nak, kemarilah, datanglah denganku. Aku tidak mau jadi santapanmu, raksasa. Raksasa itu pun mengejarnya. Setelah berlari begitu jauh, Timun Mas mulai kecapean. Sementara raksasa itu pun semakin mendekat. Aduh, raksasa itu tetap mengejarku. Aku harus keluarkan bungkusan dari Ibu. Aku sudah melemparkan bungkusan ini, tetapi Buto Ijo itu tetap mengejarku. Aku harus melemparkan bungkusan yang terakhir, yang berisi batu. Kenapa ini, Buto Ijo? Akhirnya raksasa itu sudah mati. Aku harus segera kasih kabar baik ke Ibu. Bagaimana ya kabar Timun Mas? Apakah ia selamat? Ibu! Timun Mas? Ibu! Timun Mas berhasil membunuh raksasa itu, Ibu. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas bungkus yang Ibu berikan kepada Timun Mas. Sejak saat itu, Ibu Timun Mas dan Timun Mas pun hidup berbahagia selamanya. Demikianlah akhir dari kisah Timun Mas. Dari sini kita mendapat kesimpulan bahwa jika kita memiliki niat jahat terhadap orang lain, maka kita lah yang akan celaka. Dan dari sini juga kita mendapat pelajaran bahwa dengan usaha yang keras dan bersungguh-sungguh, maka kita tidak akan dihianati oleh hasil. Seperti yang dilakukan oleh Timun Mas dan ibunya. Terbang tinggi burung merpati, masak kue tambah mentega. Kepada ibu wajib berbakti sebagai jalan menuju surga.